Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Andira dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi fisika bab 6, yaitu gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan perantara atau media untuk merambat, sehingga tetap dapat merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa. Gelombang elektromagnetik memiliki arah rambat tegak lurus terhadap arah getarnya. Kecepatan dari gelombang dapat kamu tentukan dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan eksperimen dari Hertz. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan di tahun 1887 dengan menggunakan lob kawat. Hertz dapat mendeteksi gelombang dari jarak tertentu dan menghasilkan GGL pada saat perubahan medan magnet lewat. Subjudul frekuensi cahaya ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, dan keterangannya sebagai berikut. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk memanaskan sebuah benda atau makanan, seperti halnya pada saat kita menggunakan microwave untuk memanaskan makanan. Gelombang mikro ini memiliki frekuensi 10 Hz dengan panjang gelombang sekitar 3 mm. Fungsi gelombang mikro ini juga membantu pengamatan pesawat dan kapal di malam hari atau cuaca berkabut. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan gelombang terbesar frekuensi yang paling kecil. Gelombang radio dipancarkan oleh antena transmitter dan diterima oleh antena receiver. Gelombang ini dapat memenetrasikan sinyal dengan jarak yang jauh. Gelombang radio dapat dipantulkan pada cahaya E ataupun lapisan F tergantung pada frekuensi dan sudut elevasinya. Benda elektromagnetik dapat di sekitar kamu seperti televisi, telepon, dan juga radio merupakan benda-benda yang memanaskan gelombang radio ini. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan gelombang radio, yaitu hanya 1000 nm hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron pada molekul yang bergetar dan karena dipanaskan akan terurai menjadi beberapa molekul. Sinar inframerah memiliki rentang frekuensi antara 10 Hz hingga 4 Hz. Frekuensi gelombang tersebut dihasilkan oleh getaran elektron di sebuah atom yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Sinar inframerah sering digunakan untuk terapi medis dan juga digunakan oleh militer untuk melihat di tempat yang gelap ataupun berkabut. Cahaya tampak. Cahaya tampak tergantung gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 400 hingga 800 nm dengan frekuensi sekitar 10,5 Hz. Radiasi dari cahaya tampak dapat dilihat oleh penglihatan manusia dan memiliki 7 warna pelangi dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Pada bidang telekomunikasi, penggunaan sinar laser dapat serat optik merupakan salah satu contoh penggunaan dari cahaya tampak. Sinar X. Sinar X dibandingkan dengan sinar ultraviolet. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombang dari sinar X yang pendek 0,3 nm sampai 3 nm, tetapi memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sinar X bahkan dapat menembus daging hingga pelat aluminium yang memiliki tebal 1C. Karena hal tersebut, sinar X sering digunakan untuk Röntgen yang dapat memperlihatkan struktur tulang pada manusia, karena sinar X tidak dapat menembus tulang yang memiliki struktur padat. Sinar ultraviolet. Sinar matahari merupakan sumber dari sinar ultraviolet yang ke bumi. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang antara 10 nm hingga 10 n dengan frekuensi antara 10 Hz hingga 10 Hz. Meskipun sinar ultraviolet dari matahari dapat membantu menghasilkan vitamin D, namun sinar ultraviolet membahayakan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan perubahan struktur sel kulit manusia pada terpaparnya terlalu lama oleh sinar ultraviolet ini karena mampu menembus kulit manusia. Sinar gamma memiliki panjang gelombang antara 0,0003 sampai 0,03 nm. Frekuensi dari sinar ini sendiri merupakan yang paling tinggi sehingga merupakan sinar dengan gaya tembus yang paling besar. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk mesterilkan peralatan medis atau digunakan juga untuk proses radioterapi pada pengobatan kanker. Sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain medan listrik dan medan magnet yang ada di gelombang elektromagnetik berupa secara bersamaan.
memiliki kecepatan konstan 3 kali 108 m/s di sebuah ruangan hampa. Terdapat peristiwa pemantulan pembiasaan inferensi pelenturan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transferal. Banyaknya frekuensi atau panjang gelombang membuat terbagi menjadi beberapa jenis, bisa bersifat sebagai partikel dan memiliki energi yang bergantung pada persamaan. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transferal. Banyaknya frekuensi atau panjang gelombang membuat terbagi menjadi beberapa jenis, bisa bersifat sebagai partikel dan memiliki energi yang bergantung pada persamaan sebagai berikut. Sumber gelombang elektromagnetik. Adanya gelombang elektromagnetik dapat terjadi karena beberapa sumber gelombang elektromagnetik dan cara kerjanya dapat kamu simak di bawah ini ya. Lampu infrared yang dapat menghasilkan inframerah. Lampu ultraviolet dapat menghasilkan ultraungu. Gelombang mikro dan juga sinar ultraviolet menembakkan elektron pada sebuah tabung hampang yang ada di keping logam dapat menghasilkan sinar X atau sinar Röntgen. Inti atom yang tidak stabil menyebabkan terbentuknya radiasi gamma. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang radio sebagai penggunaan radio. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Sinar ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang induksi cahaya tampak dapat menggunakan sinar laser untuk menggelas dan memotong lempengan baja. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang kedokteran. Sinar X dapat digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh. Gaya gelombang elektromagnetik. Barang elektronik seperti laptop, handphone, komputer, dan televisi juga menggunakan gelombang elektromagnetik, dan radiasinya dapat menggunakan ingatan, pembentukan janin pada wanita hamil, kerusakan mata, dan penyakit lainnya.